Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kembali lagi dengan saya, Lisnawati Abdurrahman, mahasiswa IKT semester 4 IAIN Sultan Amir Gorontalo. Nah, di video sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang ijaz Al-Quran menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menurut mereka bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah kalam Allah dan mustahil dibuat oleh manusia. Ya, Al-Quran juga tidak bisa atau tidak ada satupun makhluk, ya, baik dari kalangan manusia maupun jin, yang mampu membuat sesuatu menyerupai Al-Quran. Yang serupa dengannya tidak ada yang bisa. Oke, lalu bagaimana menurut pandangan ulama kontemporer? Nah, ulama kontemporer seperti Manna Al-Qattan, Muhammad Abu Syuhbah, kemudian siapa lagi? Muhammad Ali As-Sabuni, kemudian ada Wahbah Az-Zuhaili, ya. Mereka sama sekali tidak mengubah pengertian ijaz Al-Quran. Ya, mereka tetap sama pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, namun di sini mereka hanya mengkaji dengan pendekatan yang lebih luas lagi. Ya, agar kenapa? Agar Al-Quran ini bisa dipahami oleh orang-orang modern. Ya, sehingga itu mereka menyebut bahwa Al-Quran adalah al-mu'jizatu al-mustamir. Artinya mukjizat yang akan terus berlangsung, istimror. Ya, jika mukjizat para nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya itu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup di zamannya, berbeda dengan halnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang yang bisa terus disaksikan oleh setiap generasi, ya, hingga hari kiamat. Maka kemukjizatan Al-Quran itu terus berlangsung dan tidak akan pernah berakhir. Nah, mereka mengambil dalil dalam Quran surah Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, saunarihim ayatuna fil afaqih, ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga mereka betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu benar. Ya, Masya Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya zaman, yaitu akan tampak bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Ya, kita bisa mengambil contoh kita ambil contoh dalil wala taqrabuz zina, ya, dan janganlah kalian mendekati zina, ya. Ketika ayat ini turun, mungkin sebagian manusia itu belum paham apa hikmahnya, ya, seluruh hikmahnya ayat ini. Ya, namun kita bisa lihat hari ini, ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan akibat zina, pergaulan bebas, rusaknya keluarga, hilangnya kehormatan, dan berbagai masalah sosial. Ya, ini menunjukkan bahwa petunjuk Al-Quran itu relevan, ya. Petunjuk Al-Quran itu sesuai walaupun tidak akan berubah walaupun zaman itu berubah, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah ketenangan hati. Kita bisa mengambil contoh ketenangan hati. Dalilnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, di zaman modern ini banyak sekali orang yang memiliki kekuasaan, orang memiliki kekayaan, harta, tahta, jabatan, tetapi mereka merasa hampa, ya, merasa gelisah, tidak tenang, bahkan tidak bahagia. Ya, sebaliknya, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, berzikir, itu akan merasakan ketenangan hati. Ya, ini menandakan bahwa Al-Quran itu selalu sesuai dengan kebutuhan manusia, ya. Kemudian contoh yang ketiga ada ijaz ilmi. Ya, ijaz ilmi ini mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya, ya, karena beliau mendapatkan bagian itu, ya. Nah, ini sedikit saya sampaikan bahwa sebagian ulama kontemporer juga mengkaji atau menyebutkan bahwa ada kemukjizatan ilmiah. Ya, contohnya dalam firman Allah tentang penciptaan manusia, ya. Tsumma khalaqnal nutfatan
thumma khalaqanan nutfatan 'alaqatan. Ya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Fa khalaqanal 'alaqatan mudghatan. Ya, dan segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Ya. Jadi di sini perkembangan ilmu kedokteran itu membantu manusia untuk memahami ya perkembangan janin yang ternyata ya telah disebutkan jauh ya dalam Al-Qur'an sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ya Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi tapi perlu kita ingat bahwa tujuan Al-Qur'an ini bukanlah buku sains ya, bukan, melainkan tetap sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Artinya dia relevan, sesuai ya apa yang secara ilmiah itu ternyata sudah dijelaskan jauh ya sebelum ilmu itu sampai kepada kita ya. Jadi kesimpulannya menurut ulama kontemporer seperti Manna Al-Watan, kemudian Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Muhammad Abu Syuhbah dan As-Sabuni tadi, mereka mengatakan bahwa Al-Quran tetap kalam Allah ya, dan tidak mampu ditandingi oleh makhluk apapun atau sesuatu apapun. Namun mereka hanya memperluas ya pembahasan Al-Quran ini sehingga ya dapat dipahami oleh manusia modern. Oleh karena itu mereka menyebut Al-Quran adalah mu'jizat al-mustamir, yaitu mukjizat yang terus menerus berlangsung hingga hari kiamat ya. Jadi semakin berkembang zaman maka semakin semakin tampak bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih dari saya. Syukron ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.